Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let me introduce myself. My name is Roshan Marlianti. In this video, we are going to learn about descriptive text. First, we are going to know what is the descriptive text. Descriptive text is a text focused on describing or presenting information about something. Example, place, person, event, animal. Jadi, teks deskriptif adalah teks yang menjelaskan atau menyajikan informasi tentang sesuatu. Nah, sesuatu itu bisa berupa place, tempat, person, orang, event, acara, animal, hewan, dan lain-lainnya. Nah, sekarang apa sih tujuan atau fungsi sosial dari teks deskriptif? Adapun tujuan atau fungsi sosial deskriptif teks adalah describing or presenting information to the reader or listener about something or for place, person, event, animal. Nah, tujuan atau fungsi sosialnya adalah untuk menjelaskan atau menyajikan informasi kepada pembaca ataupun pendengar tentang sesuatu. Sekarang kita beralih ke teks struktur atau structure teks dari teks deskriptif. Yang pertama adalah di sini kita bisa lihat identification atau pengenalan. Identification content about the introduction of something like a person, place, animal, or object will be described. Jadi, di bagian identification isinya adalah memperkenalkan apa yang akan kalian deskripsikan, apakah itu orang, tempat, hewan, atau objek. Yang kedua adalah description atau penjelasan. In contents of a description of something like a person, place, animal, or object by describing its features, forms, colors, or anything related to what the writer described. Jadi, setelah kita memperkenalkan apa yang akan kita deskripsikan, langkah selanjutnya adalah kita menjelaskan sesuatu yang ingin kita deskripsikan tersebut, entah itu dengan menjelaskan cirinya, bentuknya, warnanya, atau apapun. Di sini ada contoh dari teks deskriptif yang berjudul Kuta Beach or Pantai Kuta. Mari kita baca bersama-sama. Kemudian kita tentukan struktur teksnya, oke? Kuta Beach. Kuta is the exciting tourist area in the southern part of Bali. Most tourists visit Bali because of its exotic and beautiful beach. Kuta is located in southwestern Bali. Not too far from Ngurah Rai Airport. Kuta is one of the world's most famous beaches. It first attracts Western surfers with its world-renowned surf brick followed closely behind by sun worshippers and party girls attracted to its wide stretches of white sandy beach. Kuta is the center of nightlife activity and is a shopping mecca with its lines of shops, boutiques, and galleries. Restaurant lineup of the street as well as the beachfront hotel, ranging from a small and inexpensive homestay to a luxurious resort. Nah, itu tadi teks deskriptif yang berjudul Kuta Beach. Sekarang mari kita tentukan struktur teksnya yang sudah kita bahas tadi.
Adapun text structure atau struktur teks dari teks deskriptif adalah identification dan description. Nah, dari teks ini yang termasuk identification adalah paragraf paragraf 1. Karena isinya itu memperkenalkan apa yang akan kita bahas. Nah, yang dibahas di sini adalah Pantai Kuta. Kemudian pada paragraf kedua, ketiga, dan keempat itu termasuk description atau penjelasan karena isinya adalah menjelaskan tentang Pantai Kuta tersebut. Sekarang kita beralih ke language features atau unsur kebahasaan. Yang pertama using adjective and adverbs. Jadi di dalam sebuah teks deskriptif biasanya menggunakan adjektif atau kata sifat dan adverbs atau kata keterangan. Yang pertama menggunakan adjektif. Kata sifat itu banyak sekali. Nah, dari contoh kota beach, tadi kita bisa mendapatkan beberapa kata sifat. Yang pertama ada exotic, famous, beautiful, and kalian bisa menemukannya sendiri. Dan yang kedua menggunakan adverbs atau kata keterangan. Sini kita bisa lihat banyak sekali kata keterangan, tapi yang biasa digunakan adverb of place and adverb of time, kata keterangan tempat dan kata keterangan waktu. Contoh dari keterangan tempat atau adverb of place yaitu dari contoh tadi ada Bali, Kuta Beach, Ngurah Rai, airport. Sedangkan contoh dari adverb of time adalah at night and holiday dan lain-lain. Banyak sekali contoh dari kata keterangan waktu. Yang kedua kita bahas using action verb atau menggunakan kata kerja tindakan. For example, visit, walk, come, dan lain-lain. Jadi action verb adalah kata kerja yang menunjukkan tindakan dari sebuah objek. Yang ketiga ada using simple present tense or verb 1. Verb 1 menggunakan simple present tense yang ditandai dengan verb 1 atau kata kerja bentuk pertama. Contohnya di sini kita bisa lihat ada Kuta is the exciting tourist area. Nah, kata atau simple present-nya adalah kita bisa lihat di sini adalah is. Is adalah simple present tense, Kuta adalah subjeknya. Yang kedua, most tourists visit Bali. Nah, visit di sini adalah verb 1 atau kata kerja bentuk pertama. Yang keempat, kita masuk ke dalam focus on one subject or thing. Yang keempat, di sini kita hanya fokus pada satu subjek saja. Contohnya, ketika kita sedang menjelaskan tentang Kuta Beach atau Pantai Kuta, berarti kita fokus menjelaskan tentang Pantai Kuta saja. Kita tidak kemana-mana. Sedangkan kita sedang menjelaskan tentang Yogyakarta, ya sudah kita jelaskan hanya Yogyakarta saja. Nggak mungkin kita ke Bali atau ke tempat lainnya. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.